Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki alat catok rambut yang mati total. Alat catok rambut ini merek Mitsuyama dengan seri MS5003. Alat catok ini milik tetangga saya. Beliau datang dan menginfokan alat catoknya saat dipakai kabelnya terbakar dan mengeluarkan percikan api pada bagian pangkal kabelnya. Teman-teman bisa lihat ini bagian kabel yang terbakar dan mengeluarkan percikan api. Kabel yang terbakar seperti ini pasti menyebabkan alat catoknya mati total dan tidak bisa digunakan. Untuk memperbaiki kabel yang terbakar seperti ini, ada 3 opsi yang bisa kita lakukan. Opsi pertama, kita bisa potong kabel di bagian pangkalnya, lalu kita sambung dengan kabel baru. Kekurangannya akan terlihat bekas sambungan pada bagian pangkal kabelnya, dan pengerjaannya sedikit lebih lama. Kelebihannya, kabel masih tetap bisa berputar 360 derajat pada saat alat digunakan. Opsi kedua, kita bisa mengganti keseluruhan kabel dengan kabel yang baru. Kelebihannya, tidak akan terlihat bekas sambungan pada bagian pangkal kabelnya. Kekurangannya, jika kita ganti kabel baru dan langsung disolder di alat catoknya, kabel tidak bisa berputar 360 derajat pada saat alat digunakan. Opsi ketiga, kita bisa mengganti kabel yang rusak dengan kabel yang sama persis dengan kabel bawaan alatnya. Cuma di daerah saya tidak ada yang jual kabel yang sama persis dengan bawaannya. Kita harus pesan secara online dan menunggu beberapa hari untuk pengiriman kabelnya. Karena tetangga saya ada acara dan ingin digunakan segera alat catoknya, beliau memilih opsi kedua, yaitu mengganti keseluruhan kabel dengan kabel baru yang langsung disambung ke alat catoknya. Saya akan gunakan kabel yang seperti ini untuk mengganti kabel yang rusak. Ini adalah kabel power untuk komputer atau kabel power untuk rice cooker. Kita langsung bongkar saja alat catoknya untuk melepas kabel yang rusak. Ada 4 buah baut yang harus dibuka. Lepas pengunci yang berwarna hitam ini dengan cara dicongkel. Lalu congkel pengait untuk melepas bagian pegangan alat catoknya. Tarik pengunci ini ke bawah. Lalu congkel juga pengait di sisi sebelahnya. Kita akan lepas kabel yang rusak. Cara lepas kabelnya seperti ini. Angkat ke atas konektor kabelnya, lalu tarik kabelnya. Lepas konektor kabel yang tersolder di papan PCB-nya. Buka kedua baut pada papan PCB-nya. Kita akan lepas untuk kedua kabel merah ini. Konektor kabelnya sudah terlepas. Untuk kabel penggantinya akan saya potong terlebih dahulu dan dikupas. Setelah dikupas, kabelnya terlihat seperti ini. Ada 2 buah kabel saja yang digunakan, yaitu biru dan coklat. Kabel ground warna hijau tidak kita gunakan. Kedua kabel juga sudah saya solder di ujungnya. Saya akan solder kedua kabel ini ke papan PCB-nya.
Setelah tersolder, kabelnya akan tampak seperti ini. Pemasangan kabelnya tidak masalah jika terbalik. Mau yang biru di sebelah sini dan coklat di sebelah sini tidak masalah, karena ini jalur AC. Pasang kembali papan PCB ke alat catoknya. Kabel hijau ini akan saya ikat dengan kabel tis. Kabel tis ini juga mencegah kabel tertarik pada saat digunakan. Pasang kembali untuk pegangan alat catoknya. Kita tes untuk alat catoknya. Hubungkan steker ke stop kontak. Lampu LED alat catoknya sudah menyala. Lampu LED pengaturan suhunya juga sudah menyala. Jadi perbaikan alat catoknya sudah selesai. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.